รักเก่าของท่านมาอยู่ที่นี่ ร้องไห้ทำไมครับรักเก่าของคุณลูกชายดังนั้น Singkat cerita, para pelayan di situ pun ramai-ramai membantu pindahan istri baru si Wisnan. Tapi saat sibuk angkut-angkut, ternyata salah satu pelayan wanita bernama Sosai pun hamil. Sumpah dah, ini film anjing gak jauh-jauh bahas perihal peselangkangan anjir. ท้องที่3 เดือนแล้วเจ้าค่ะ อะไรคุณจัน Lalu Jan pun kaget karena ia merasa pernah dengannya. Tapi ternyata saat diingat-ingat, Ken pernah membawa Sosai ke toko dan ya mungkin you know lah. กวงเจ้าของบางคนหรือไม่ก็นอนกลางวันยังไงล่ะ ที่พ่อผมกวง Alhasil, Sosai pun dibawa oleh pedagang toko tersebut. ห้ามผมได้เธอไม่อาจทนอ่อน Dan tak lama kemudian, Wisnan pun datang dan disambut oleh para pelayannya. และนี่ขจรลูกชาย Istri barunya si Wisnan bernama Madam dan anaknya bernama Kajron ini pun disambut dengan meriah oleh para pelayannya si Wisnan. ร้อยแล้ว มาดูเลย Pesta di rumah Wisnan pun telah dimulai. Jan akhirnya bisa diperkenalkan kepada Kajorn kalau Jan adalah anak pertama tuan besar. Kajorn nampaknya kaget di sini, tapi si Ken malah kagak sengaja numpahin minuman yang ia bawa kepada Kajorn. ไม่ค่อยคุ้นกับงาน Beruntung Kajorn kagak marah cuy. Saat ada tamu datang, Jan pun nyambut tamu tersebut. Lalu datanglah Wisnan dan keluarga barunya. Mereka memperkenalkan anak-anaknya satu sama lain, kecuali Jan. Di sini Jan sangat tidak dianggap oleh Wisnan. Jan hanya keluar ruangan itu. Good evening, Peter. Lalu Wisnan pun berbicara kepada Jan bahwa ia mengusir Jan. Dan Jan hanyalah sampah cuy. Gila gak tuh boy? Jan pun sakit hati dan hanya menahan air matanya. Bibi Wad akhirnya menenangkan Jan agar tidak pergi dari rumah itu. Ya sayang kagak sakit hati dikata-katain kayak gitu anjir, bangke gak tuh? กับบริษัท East Asia Company ผมขอเชิญ Mereka pun menikmati pestanya bersama terkecuali untuk Jan. Ia hanya palahak polohok tepuguh dan hanya diam. Keesokannya, Madam sedang jalan-jalan di halamannya. Ia pun menemukan sebuah rumah yang sangat sederhana. Ia pun masuk dan melihat buku pelajaran Jan. เธอคือจัน Dan tidak lupa juga, ia melihat lukisan buatan Jan. Jan pun datang dan kaget kalau yang masuk ternyata Madam. Madam akhirnya membawa kedua buku tersebut. ไง Jan tidak rela bulunya di bukunya cuy, anjing salah cuy. Jan tidak rela bukunya dibawa, ia pun ya hanya pasrah mau gimana lagi gitu. Di lain tempat, Keu sedang mencari-cari sebuah buku di kamar madamnya. Ternyata ia malah mendapatkan buku lukisan si Jan, di mana lukisan tersebut adalah untuk edukasi perselangkangan. Ia pun menatap buku itu dan wow. มานะคะนี่ฉันเนี่ยนึกสัตว์ถึงอบรมบ่มนิสัย Pada malam yang sama, Madam membicarakan soal Jan kepada Wisnan. Katanya Jan memiliki pola bahasa Inggris yang sangat baik dan juga ia pandai melukis. Madam pun meminta Wisnan untuk menyekolahkan Jan di Inggris. Awalnya Wisnan menolak, tapi karena godaan si istri kedua lebih menggoda, apalah daya cuy. เป็นไรล่ะยาย ไม่หลุดออกมาแบบ Sedangkan di tempat lain, Ken terkena penyakit. Ia kena penyakit kelamin gitu. Tiba-tiba saja, Jan dipanggil oleh ayahnya. Ternyata, Jan akan disekolahkan di Inggris oleh ayahnya tersebut. Ia pun kaget dan hanya bisa menatap Bibi Wad saat itu. Jan akhirnya bercerita kepada Ken perihal bukunya yang belum dikembalikan oleh Madam. Lalu Ken pun memiliki rencana agar si Jan bisa mencari bukunya di ruangan Madam. กับน้ำชาขึ้นไปเสิร์ฟคุณบุญเรือน Ternyata rencananya adalah Jan mengantarkan minuman kepada Madam, menggantikan pelayannya yang lain. Saat sampai di ruangannya, ia malah gak sengaja ngintip Madam yang sedang mandi. Karena si Madam ini sadar kalau ia lagi diintip, ia pun keluar. ดูผู้หญิงอาบน้ำฉันขอสารภาพแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเป็น กราบลาคุณบุญเรื่องเลย Jan hanya ingin bukunya kembali, tapi Madam telah lupa menyimpan bukunya di mana. Lalu Madam pun meminta Jan untuk membaluri punggungnya dengan es. Dengan ragu-ragu, Jan pun melakukannya. Tapi cairan es itu pun menetes ke dada Madam. Sehingga dengan refleks, Jan pun langsung mengusapnya dan membuat si Madam agak geram.
Ia pun tiba-tiba mengingat masa lalunya yang dipukuli oleh Wesnan. Ia pun trauma dan menangis. Madam yang merasa tahu masa lalu kelamnya pun menenangkannya dan memberinya gumpalan empuk tersebut. Wow, sungguh nikmat. Tanpa disengaja, ia melihat Ken yang sedang mantap-mantap dengan Kyu. Saat Jan mendobrak pintunya, tiba-tiba Kyu meminta tolong dan Jan langsung memukuli Ken. Seketika, ibunya Ken dan yang lainnya pun kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Ken. Ken pun dan ibunya dibawa ke rumah utama. Ia dipukuli oleh Wesnan karena perbuatannya. Jan merasa tak tega dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ia pun berbicara kepada ayahnya bahwa dialah yang melakukan hal tersebut kepada Kyu. Madam dan Bibi Ward kaget gitu kan. Kenapa si Jan melakukan hal itu gitu? Terutama kepada si Madam yang tahu persis bahwa sebelumnya Jan bersama dengannya. Hal tersebut pun diperkuat oleh penuduhan Kyu kepada Jan. Wesnan pun kesal kepada Jan. Ia berkata bahwa Jan bukan anaknya. Saat Wesnan hendak memukul Jan, ia pun ditahan. Ia pun makin kesal dan hendak membunuhnya dengan pistol. Para pelayan itu pun menahan Wesnan agar tidak menembak Jan. Tapi si Wesnan ini malah tidak sengaja menembak salah satu pelayannya. Malamnya, Jan disuruh pergi ke rumah neneknya saja dipijit. Ia sudah tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Ia pun menanyakan perkataan Wesnan di mana ia bilang Jan bukanlah anaknya. Bibi Ward pun memberitahu hal yang sebenarnya. Dahulu kala, di keluarga pijit lahirlah dua orang cucu, yaitu Dara, ibu dari si Jan, dan juga Bibi Ward. Bibi Ward ini memiliki kekasih bernama Jom. Sedangkan Dara adalah wanita cantik dan jomblo. Di balik itu semua, Dara adalah wanita yang sukses dan dilamar sana sini oleh banyak pria, cuy. Singkat cerita, tiba-tiba saja kekasihnya Bibi Ward gak menemui Bibi Ward lagi. Ia malah membegal si Dara dan memperkawasnya selama 2 minggu. Akhirnya polisi pun menemukan mereka. Teman-teman si Jom telah tewas, sedangkan Jom sendiri kabur dan hilang entah kemana. Lalu Dara pun hamil dan si nenek hendak menikahinya dengan pria yang tepat. Saat itulah ia menemukan Wesnan, seorang pegawai istana. Dari keluarga berada tapi sudah jatuh bangkrut, dan disinilah awal filmnya terjadi. Ken pun berterima kasih kepada Jan dan ia pun sangat-sangat berhutang nyawa pada Jan. Karena hal tersebut, Ken pun menyerahkan dirinya dan akan ikut dengan Jan dan menjadi pelayan setianya Jan. Lalu mereka pun berangkat ke stasiun dan tak lupa juga Jan menemui Hyacin, cinta pertamanya. Ia pun pergi naik kereta untuk ke rumah neneknya dipijit. Lalu Jan pun sadar bahwa ia bukan anak dari Wesnan dan ia meminta mengubah namanya menjadi Jandara. Dan film pun tamat, cuy. Wow. Jandara, janda, randa. Sebenarnya film ini asik banget untuk ditonton. Tapi dari segi cerita ya, cuman ya karena film ini mengandung gitunya terlalu banyak, jadi agak gimana gitu gua nontonnya, cuy. Cuman ya seru sih anjing. Gua sangat recommended sama kalian yang mau nonton film ini langsung. Dijamin seru lah, sumpah. Seriusan gua, boy. Jadi begitulah ending dari film Jandara The Beginning. Terima kasih telah menonton video ini. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan kemana-mana, tetap stay di Storyline Recap, karena kita bakalan menyuguhkan film-film yang fantastis dari yang lainnya. Oke, stay on Genjoters and see you next time.